Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan video sebelumnya mengenai sebuah hikayah Israiliyat atau sebuah cerita yang bisa kita ambil iktibar atau pelajaran yang terjadi di zaman dulu kepada kaum Bani Israel. Itu mengenai seorang laki-laki yang telah berpuasa selama 70 tahun. Dan di setiap tahunnya dia hanya iftar ataupun dia tidak berpuasa selama 6 hari. Dia berkehendak menginginkan agar dia bisa melihat setan, agar dia bisa mengetahui seperti apa gerak-gerik setan di saat setan ini menggoda manusia. Kemudian di saat semua yang dia inginkan, apa yang menjadi cita-citanya ini merasa tidak dikabulkan oleh Allah, tidak terkabulkan. Dia masih saja tidak bisa melihat setan. Kemudian dia merubah mindsetnya, merubah keyakinannya, merubah pikirannya. Dia mengatakan, "Lau tola'tu ala khoti'ati wa dhanbi baini wa baina rabbi lakana khairun li min hadal amri alladhi tolabtuhu." Seandainya aku bisa melihat kesalahan-kesalahanku dan dosa-dosaku yang terjadi antara aku dengan Tuhanku, maka itu mungkin jauh lebih baik dari apa yang menjadi keinginanku selama ini. Maka seketika itu juga Allah mengutus malaikat untuk mendatangi si Rasul ini, si laki-laki ini, untuk menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah lebih suka dengan apa yang kamu katakan, kamu ucapkan, dan kamu pikirkan saat ini daripada apa yang telah kamu usahakan selama 70 tahun. Kemudian setelah itu, lanjutannya adalah waqad fatahallahu basaraka. Maka malaikat ini berkata kepada si laki-laki tadi bahwa sesungguhnya Allah sekarang telah mengabulkan permintaanmu. Ini dikasih bonus. Setelah Allah ridho, kemudian dibukakanlah basor. Basor itu mata telanjangnya. Sehingga mata telanjangnya ini bisa melihat setan. Bisa melihat wujud setan. Maka fangdur, maka lihatlah sekarang. Maka seketika itu faidan. Maka di saat itu pula junutu iblisa qad ahatat bil ardi. Dia melihat iblis, setan ini ataupun bala tentara iblis ini, dia telah mengepung manusia. Dia telah memenuhi setiap jengkal tanah di bumi ini. Jadi intinya bumi ini, alam ini penuh dengan bala tentara setan, dengan pasukan-pasukan iblis. Kemudian wa'idan, dan di saat seperti itu maka dia berkata, dalam hatinya dia berkata, seorang laki-laki tadi, laisa ahadun minan nasi illa wasayatinu haulahu kadzubabi. Masya Allah. Dia melihat, seorang Rasul tadi melihat bahwa tidaklah satu orang manusia di bumi ini, setiap satu orang ini, dia dikerubuti, dikepung oleh ribuan setan. Maka ini kelihatan, si Rasul tadi melihat seperti itu, setan menggoda manusia. Jadi bukan hanya satu setan menggoda satu manusia, tapi setiap satu manusia ini dikerumuni oleh setan seperti halnya lalat, kadzubab, seperti lalat. Masya Allah, seperti lalat yang mengurumuni bangkai. Seperti apa? Satu manusia dikerubut setan seperti halnya lalat ini mengurumuni bangkai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka faqala, maka seorang Rasul tadi berkata, ay Rabbi, wahai Tuhanku,
Man yanju min hada, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kalau begini keadaannya, terus siapa yang akan selamat dari setan, dari iblis? Kalau keadaannya seperti ini ya Rabb. Ay Rabbi man yanju min hada, wahai Tuhanku, siapa yang akan selamat dari ini semua? Qala, maka Allah menjawab, yang akan selamat adalah pertama al-wari, orang yang warok, orang yang wirai. Siapa orang yang wirai itu? Orang yang selalu menjaga dirinya, perilakunya, perbuatannya, agar tidak sampai membuat Allah murka, membuat Allah tidak ridho, sehingga apapun yang dia lakukan selalu al-ihtiyatu, berhati-hati, agar selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah al-wari. Kemudian yang kedua al-layin, kelompok al-layinu. Al-layin itu orang yang hatinya lembut, tidak keras hatinya. Seperti apa al-layin? Al-layin adalah hati yang lembut, yang mau menerima kebenaran, yang cinta terhadap kebaikan, tidak tertutup hatinya menolak kebenaran. Ini al-layin. Maka jika hati kita yang tahu hanya diri kita sendiri, bagaimana status keadaan hati kita? Apakah kita masih tertarik dengan kebaikan? Apakah kita masih merasa lapar ataupun haus terhadap nasihat-nasihat? Apa mungkin sebaliknya, hati kita tertutup, merasa angkuh, merasa sombong, merasa tidak butuh lagi nasihat-nasihat, bahkan merasa bahwa hidup ini tidak perlu agama, tidak perlu amal soleh. Seakan-akan hidup ini akan selamanya. Seakan-akan semua kehidupan, perilaku kita selama di dunia ini tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua al-layin, wa sayati bayanu annal karamata ghairu matlubatin atau ghairu matlubati tahsil. Sesungguhnya dijelaskan bahwa sesungguhnya karamah, kemuliaan, itu bukanlah tujuan yang dicari bagi orang yang beriman, bagi orang yang alim. Tentu bukan itu yang menjadi pokok tujuan utamanya untuk dihasilkan, karena itu adalah sesuatu yang dia senangi, yang sesuai dengan keinginan nafsunya. Dia selalu mengedepankan, mendahulukan apa yang Allah sukai daripada apa yang dia sukai. Laisa kullun atau laisa kullun min man sabata. Laisa kullun man sabata tahsisuhu kamulat tahlisuhu. Sesungguhnya setiap orang yang sabat, artinya dia tetap konsisten, menetap dalam kebaikan, dia konsisten istiqomah dalam melakukan amal soleh, istiqomah berada dalam kebenaran, maka semakin orang semakin bertahan dalam kondisi seperti itu, maka kamulah tahlisuhu, maka akan menjadi semakin sempurna keikhlasannya untuk tunduk terhadap perintah-perintah Allah. Keikhlasannya bahwa segala sesuatu yang dia lakukan hanya semata-mata limardatillah, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja Allah tetapkan kita di jalan istiqomah. Allahumma sabitna ala nahjil istiqomah. Allahumma sabitna ala nahjil istiqomah fil iman wal islam. Allahumma sabitna ala istiqomati alal haq. Semoga Allah menetapkan kita kepada keimanan, kepada agama Islam, dan Allah tetapkan kita tetap istiqomah dalam kebenaran. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.